Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar? Semoga para sahabat selalu dalam keadaan baik, selalu sukacita dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Senang sekali kita hari ini berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik. Pada hari ini, hari biasa dalam pekan ke-7 masa Paskah. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Yohanes Epa Prasetya OFM. Baiklah, kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Epa, selamat datang. Apa kabar, Romo? Baik, luar biasa. Salam jumpa untuk kita semua, pemirsa ORK yang terkasih. Puji Tuhan, Romo. Keadaannya baik selalu ya, Romo ya. Terima kasih, Romo, sudah hadir untuk menyapa para sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, marilah kita menyiapkan hati. Kita akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan, Romo. Ibu Gio dan pemirsa terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas kesempatan untuk senantiasa dekat kepadamu. Engkau sungguh sangat mencintai dan memperhatikan kami. Hingga saat ini pun Engkau memperhatikan kami dan melindungi kami melalui gerejamu, melalui penyertaan-Mu, melalui setiap orang yang kami jumpai, melalui peristiwa hidup kami sehari-hari. Mampukan kami ya Bapa untuk menjadi pribadi yang peka atas perhatian-Mu, sehingga kami pun dapat menanggapi perhatian-Mu ini dengan memperhatikan saudara-saudari kami yang juga membutuhkan perhatian. Semua ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Epa sudah memimpin doa pembuka. Sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari Kisah Para Rasul dan Injil Yohanes. Baiklah, mari kita mulai permenungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Bertepuk tanganlah hai segala bangsa, bersoraklah bagi Allah dengan suara gembira Haleluya. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat dari Efesus, Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada henti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu,
telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua tersedu-sedu, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermasmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuatan Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuatannya di dalam awan-awan. Terpujilah Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya. Firman-Mu ya Tuhan adalah kebenaran, kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah, Romo Eva dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini.
Nah, Romo, kalau kita lihat dari bacaan pertama dan juga Injil, ini sepertinya ada sesuatu yang mirip ya, Romo ya, seperti doa dan harapan, ada perpisahan, begitu, Romo. Ini ada inspirasi iman apa, Romo, yang dapat kita pelajari? Iya, baik. Saya mau mulainya dari bacaan pertama ya, dari Kisah Para Rasul. Bagaimana hubungan Paulus dengan para penatua. Para penatua di sini diterjemahkan dari istilah presbiteros. Dan presbiter itu kemudian diteruskan sampai sekarang. Maka kalau ada masih menjumpai Romo, kemudian ada nama, kemudian ada belakangnya PR, itu bukan projo sebenarnya, artinya presbiter. Nah, jadi sampai sekarang Gereja Katolik itu meneruskan bahwa semenjak jemaat pertama itu ada istilah presbiter, itu untuk para imam, pembantu uskup, kemudian ada episkopos, itu berarti uskup, penili dalam bahasa Indonesia, dan kemudian diakon. Diakon itu pelayan. Jadi uskup, penilik itu dibantu oleh presbiter dan diakon, dan mereka semua sama-sama mempunyai tugas. Tugasnya yaitu seperti yang disampaikan oleh Paulus, yaitu menjaga kawanan, kemudian menilik, mengajar, dan lain sebagainya. Jadi Paulus menunjukkan bagaimana dalam perpisahan ia mengalami perhatian yang begitu luar biasa dari para penatua, dari para presbiter. Nah, ini bukan tanpa sebab. Perhatian sebelum perpisahan Paulus ini pastilah adalah hasil dari perhatian juga dia kepada para penatua. Dikisahkan bahwa selama 3 tahun ia menasihati masing-masing, kemudian memberikan pelayanan juga kepada mereka. Maka di sini terlihat bahwa Paulus itu bukan hanya sekedar ingin show, atau Lukas ingin menunjukkan Paulus begitu ingin tampil sehingga dia mendapatkan perhatian yang luar biasa. Kadang orang ingin supaya diperhatikan, kemudian dia tampil, kemudian entah dengan kebaikan, entah sebaliknya dengan keburukan, maka ia menjadi pusat perhatian. Tetapi dari Paulus kita bisa melihat bahwa perhatian yang diberikan kepadanya itu adalah buah bagaimana selama 3 tahun ia juga memberikan perhatian yang nyata kepada para penatua. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata yang indah, kemudian drama yang mengharukan sehingga mereka menangis terseduh-seduh, kemudian melihat Paulus melambaikan tangan, kemudian berpisah di dermaga dan tidak akan berjumpa lagi. Tidak, bukan hanya sekedar klise perpisahan, kemudian perhatian yang singkat seperti itu, tapi ini adalah buah Paulus di mana ia memberikan teladan untuk mengembalakan, menilik, mengajar, bukan hanya sekedar kata tetapi teladan. Nah, maka kita bisa melihat reaksi ataupun respon dari penatua ketika harus berpisah dengan Paulus, itu berarti Paulus bukan hanya sekedar menasihati, mengajar, tetapi kan memberikan teladan. Maka dalam pesannya terlihat bahwa perak ataupun emas, pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun, ya. Bahkan dia menasihati bahwa ia bekerja dengan tanganku sendiri. Paulus itu selain mewartakan Injil, pekerjaan utamanya adalah seorang pembuat dan tukang servis tenda. Jadi Paulus selain mewartakan Injil, ia juga bekerja. Bekerjanya dengan ketika menerima tawaran ataupun ada orang yang minta bantuan membuat ataupun menservis tenda-tenda. Karena dulu memang masih ada ya, baik tentara ataupun orang-orang yang berpergian itu masih membutuhkan tenda untuk tempat berlindung. Nah, maka pesan Paulus ini sungguh nyata, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ia memberikan teladan. Bahkan dalam nasihatnya, ia pun bisa sampai berkomentar bahwa dalam diri kalian sendiri akan ada ancaman dari luar maupun dari dalam.
Ini kalau bukan orang yang sungguh sangat perhatian, tidak akan jeli. Ya, perhatian hanya sebagai sapa hai, apa kabar, basa-basi, itu udah biasa. Tetapi kalau sampai bahwa dia paham bahwa ada ancaman dari luar, bahkan dari dalam pun, itu tanda bahwa orang ini sungguh sangat perhatian. Sungguh sangat peduli. Sangat peduli. Maka Paulus menunjukkan bagaimana dia sangat perhatian dan peduli, dan buahnya nampak dalam momen yang ditulis sangat dramatis bahwa dia harus berpisah dan mereka sangat sedih ketika harus berpisah. Nah, maka hubungan antara Paulus dan para penatua presbiter ini dalam gereja disebut sebagai semangat kolegialitas. Kolegialitas. Ya, jadi berjalan bersama dan sehati, seperasaan, sehati sejiwa dalam pelayanan. Nah, memang sih dalam keseharian kurang begitu nampak, karena biasanya romo-romo itu, apalagi kalau di daerah atau tempat-tempat yang susah itu, mereka terpencar-pencar. Ya. Tetapi ada momen ketika pastores ataupun rekoleksi bersama mereka akan berkumpul. Nah, disitulah akan ada sharing, akan ada perjumpaan. Dan akan nampak nyata ketika peristiwa, ketika ada momen tabisan. Nah, itu kadang yang membuat kita haru itu adalah ketika imam baru setelah mendapatkan ritus-ritus tertentu dari Bapak Uskup, kemudian setelah Uskup menumpangkan tangan, itu dilanjutkan dengan penumpangan tangan dari seluruh imam. Ini yang bikin lama. Iya, saya pernah juga Romo lihat prosesinya gitu Romo ya, disiarkan secara live. Ya, jadi momen inilah yang disebut simbol kolegialitas para imam, para pelayan. Jadi ketika sebelum menerima busana, kemudian menerima pengurapan di tangan dan kemudian di kepala, para imam itu memberikan penumpangan tangan ini satu persatu. Tak terkecuali, meskipun ada romo yang kemudian ada yang ikut kemudian menggunakan kursi roda, nanti imamnya otomatis dia akan berlutut ataupun memberikan diri supaya dapatkan penumpangan tangan. Dan momen ini jarang terjadi, tapi kalau ini dialami sendiri oleh para imam dan umat yang hadir waktu itu, sangat luar biasa bahwa inilah para pelayan dan pekerja yang dipilih, kemudian yang dalam bacaan pertama, kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi penilik, untuk mengembalakan jemaat. Nah, disinilah momen bahwa orang-orang yang ditabiskan ini disadarkan bahwa mereka sama-sama dipilih oleh Allah untuk melayani. Nah, disitulah semangat inilah yang sebenarnya ingin ditimba dari sosok Paulus, bahwa buah drama yang sungguh menyedihkan itu ternyata adalah bukan hanya sekedar ungkapan-ungkapan indah, perkataan indah, tetapi penuh dengan perjuangan. Ada doa di situ, ada usaha di situ, bahkan ada teladan di situ. Lebih daripada itu, perhatian yang sungguh luar biasa, sehingga ia dapat tahu bahwa ada ancaman pun di dalam maupun di luar. Maka nasihat ini sungguh luar biasa, apalagi ketika ada ungkapan pada ayat ke-35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi bagi Paulus, apa yang dia terima, momen perpisahan ini tidak apa-apa dibandingkan apa yang dapat dia berikan, apa yang dapat dia curahkan kepada jemaat secara khusus penatua yang memang dipercayakan kepadanya. Maka kata atau ungkapan Paulus lebih berbahagia memberi daripada menerima ini sungguh sangat menjadi inspirasi bagi kita, bahwa kadang kita memberi itu penuh dengan pertimbangan. Ya, kadang kita masih berpikir ini apa sih nanti dapatnya apa dan lain sebagainya. Tetapi Paulus memberikan teladan bahwa ya itu, kalau memberikan perhatian ya nggak usah supaya kamu ingin diperhatikan, tidak, tetapi memberikan perhatian, memberikan kepedulian tanpa harus juga mengharapkan balas jasa ataupun imbalan. Iya, gitu.
Iya, sangat menarik Romo yang sudah disampaikan oleh Romo tadi tentang bagaimana relasi antara Rasul Paulus dengan para penatua ya Romo ya. Sedangkan untuk Rasul Paulusnya sendiri itu jabatannya itu apakah rasul atau presbiter juga Romo? Nah, jadi seperti ini ya kalau menjelaskan. Jadi Yesus memberikan mandat kepada para rasul. Para rasul diangkat untuk melanjutkan. Ya, jadi Tuhan Yesus itu memberikan otoritas kepada para rasul, para murid. Bukan memberikan kitab suci, ini kitab suci sebarkan, tidak, tetapi memberikan otoritas. Terimalah Roh Kudus, bila kamu mengampuni dosanya diampuni, lalu apa yang kamu ikat di dunia dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, status Paulus adalah rasul. Jadi murid yang diangkat. Nah, kemudian dalam pengembalaan ya, rasul ini dibantu oleh episkopos, penilik, kemudian dibantu oleh presbiter, dan kemudian dibantu oleh diakon. Maka statusnya adalah di atas uskup sebenarnya. Ya, kalau melihat jemaat perdana. Tetapi sekarang pengembalaannya diteruskan oleh para uskup. Jadi setelah para murid itu dieksekusi, kecuali Santo Yohanes ya karena meninggal di pembuangan, itu diteruskan oleh yang disebut penilik atau uskup atau episkopos, itu murid-murid para rasul. Lalu dalam pengembalaannya itu dibantu oleh presbiter dan juga diakon. Maka ini jadi jelas ya bahwa ia memberikan nasihat dan juga perhatian kepada penatua ini secara khusus. Ya. Begitu. Iya, baik. Terima kasih Romo. Sangat menarik ya Romo ya, keteladanan dari Rasul Paulus ini ya Romo ya. Tadi dari ungkapan dia bahwa emas dan perak itu tidak pernah dia inginkan. Kemudian juga ada pernyataan yang lebih berbahagia memberi daripada menerima ya Romo ya. Tentunya ini relevan juga ya Romo dengan kita sebagai umat yang mungkin ada ambil pelayanan juga sesuai bidang kita lah Romo. Ya, jadi kadang-kadang motivasi awal itu tidak keliru juga. Kadang kita melayani supaya bisa diperhatikan oleh Romo misalnya, ataupun supaya bisa dapat dilihat oleh banyak orang. Tetapi lamban laun motivasi itu akan semakin dimurnikan ketika kita dalam melayani. Maka mungkin dalam kalangan penatua jemaat waktu itu, presbiter waktu itu ada motivasi itu, tapi malah justru dikuatkan oleh kesaksian dan teladan dari Rasul Paulus itu. Iya. Nah, semoga ini menjadi pemurni dari motivasi awal kita melayani Tuhan. Iya. Jadi motivasinya supaya nggak salah juga ya Romo ya. Dan terus bisa bekerja sama dengan semua juga Romo dalam melanjutkan pekerjaan yang Tuhan utus untuk kita ya Romo. Ya, dalam melayani. Iya. Baik, terima kasih Romo ya Pak untuk permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Jadi kita tadi diajarkan kembali, diingatkan kembali bahwa sudah ada teladan kepemimpinan, kesatuan, dan tadi Romo sampaikan kolegialitas ya Romo ya, di antara para pemimpin dan penatua jemaat dalam sejarah gereja kita. Ya, baik Romo, kita sudah berbincang-bincang di sesi pertama dan nantinya kita akan melanjutkan dialog iman kita di sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik, tetaplah bersama kami, kita akan jeda sejenak. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua, masih bersama Romo Yohanes Epa Prasetya OFM dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan dialog iman kita, kembali kami menyampaikan informasi tentang alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com dan juga nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Ya, bagi para sahabat yang mungkin ingin memberikan masukan, saran maupun sharing iman. Ya,
Romo Epa, setelah tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan bersama pembahasan dari bacaan pertama ya Romo ya. Kemudian di sesi kedua ini Romo, kalau kita lihat dari bacaan Injil itu sekilas tentang doa perpisahan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus ditangkap. Itu ada pesan apa Romo yang bisa disampaikan? Baik Ibu Kio, dengan nada yang sama, hampir sama, penginjil Yohanes menampilkan sosok Yesus yang sangat perhatian kepada para muridnya. Bukan hanya sekedar para murid waktu itu yang mengikuti perjamuan malam terakhir, tetapi sampai sekarang. Jadi doa itu berlaku untuk para muridnya sampai sekarang, sampai zaman kita. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh sangat peduli, bahkan perhatiannya itu melintasi zaman, melintasi era, melintasi generasi-generasi. Maka sebagai sang kepala, kita sebagai tubuh mistiknya, Yesus itu perhatian dan sayang kepada tubuhnya. Kendati sudah di surga, kendati sudah mulia, Yesus tahu dan sadar bahwa tubuhnya, tubuh mistiknya masih ada di dunia dan mengalami fase hidup yang tidak mudah. Nah, maka dari bacaan Injil maupun dari bacaan pertama tadi kita dapat belajar bahwa kepemimpinan atau leadership dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah melibatkan semua, atau dalam bahasa ada sekarang subsidiaritas. Jadi subsidiaritas itu bukan hanya sekedar kata yang diulang-ulang dalam doa atau dalam jalan salib waktu kali lalu, tetapi subsidiaritas itu lebih memberikan orang kesempatan untuk terlibat. Ya, kadang kita mendominasi, atau kadang kita ingin tampil, atau one man show. Kita hanya menampilkan diri kita. Jadi kadang kesombongan rohani ini sangat sulit diprediksi dan juga dilihat. Maka dengan mengikut sertakan yang lain, ya mungkin sebagai contoh ya. Mungkin ketika saya sebagai organis ataupun sebagai solis, suaranya bagus dan lain sebagainya, akan membuat liturgi itu meriah. Tetapi ketika ada orang yang mau organis tapi mau main organ tapi tidak sebagus kemampuannya, ataupun dengan kor melibatkan banyak orang, suaranya pas-pasan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dipakai atau digunakan Yesus, bahwa bahkan sebelum perpisahannya kepada para murid, ia melibatkan 70 murid pertama. Ya, mengutus 70 murid, kemudian secara khusus memilih ke-12 rasul. Jadi Tuhan ingin bukan hanya aku, tetapi banyak orang semakin terlibat. Maka subsidiaritas itu bukan hanya sekedar solidaritas, lalu pasangannya subsidiaritas, tetapi bagaimana tindakan nyata kita melibatkan orang. Semakin banyak. Maka ya resikonya adalah kita harus merendahkan diri kita. Punya jabatan ini lebih bagus dan sebagainya. Tapi ada momen di mana kita merendahkan diri, kemudian melibatkan orang lain, memberikan kesempatan pada orang lain. Jadi walaupun kita bisa, walaupun Yesus mampu menguasai segalanya, tetapi dia tidak mau. Dia mau supaya orang lain kesempatan pada yang lain juga ya Romo. Maka pesan bagi kita yang entah terlibat di paroki, di lingkungan dan lain sebagainya, mungkin tanpa kita atau tanpa pribadi kita nggak akan hidup misalnya, ataupun itu tergantung dari saya. Kalau saya nggak datang, nggak hidup dan lain sebagainya. Mari kita merendahkan diri sejenak supaya melibatkan orang lain. Mungkin masih muda, belum berpengalaman, pendidikannya kurang dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengharapkan semakin banyak orang terlibat. Maka kalau bagi saya, walaupun di situ ada 4 orang dengan suara sopran dan lain sebagainya, sangat bagus. Tetapi di mata Tuhan lebih baik itu ada banyak orang, hanya satu suara, tetapi melibatkan banyak orang. Ini kadang menjadi ya antara pro dan kontra, tetapi ya sudut pandang Tuhan sangat unik ya. Ketika kita berlomba-lomba menampilkan yang terbaik, tetapi Tuhan mengajak, ayo libatkan banyak orang, berikan kesempatan.
Jangan sampai di sana dia mengalami kesedihan dan tidak mau bisa melayani Tuhan dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Konsep subsidiaritas yang tadi Romo baru sampaikan itu saya jadi teringat juga Romo dengan beberapa minggu lalu sepertinya ada minggu panggilan gitu ya Romo ya. Itu juga ada himbauan dari gereja, dari paroki untuk mengajak ayo warga semuanya tuh bisa ikut partisipasi, baik itu sebagai lektor, pemazmur, anggota kur, ataupun peran apapun dalam pelayanan gereja gitu, Romo. Ya, maka saya melihat itu keprihatinan saya juga sebenarnya ketika melihat begitu banyak orang berbondong-bondong gereja, tetapi ketika melihat yang bertugas 4 lu lagi gitu kan. Misa pertama dia, misa ketiga jadi lektor ya. Misa yang terakhir jadi tatib. Dan kadang juga dari yang belum bergabung mungkin ada keengganan, suara saya nggak bagus gitu, nanti ikut kur malah bikin jelek atau gimana gitu, Romo. Nah, maka itulah yang disebut dengan kerendahan diri dan kerendahan hati untuk bisa menerima, ya, karena memang Yesus tahu juga bahwa ada kelemahan dalam diri manusia dan diri para murid, maka ia meminta kepada Bapaknya supaya ia dikuatkan, mereka dikuatkan. Ya. Maka saya seringkali ketika ada orang konsul ataupun datang, gitu kan, Tuhan itu tidak memberikan kita suatu kemudahan ataupun jalan yang lancar begitu. Tetapi ia menjanjikan ia akan selalu ada dalam setiap momen hidup kita. Maka doakanlah, maksudnya tanamkanlah dalam doa-doa kita, Tuhan semoga jangan ada halangan apapun, semoga berjalan lancar dan lain sebagainya. Tapi mintalah ya Tuhan, mampukan saya untuk bisa menghadapi dan yakinkanlah bahwa Engkau senantiasa hadir dalam setiap momen hidupku. Maka kalau Tuhan menyingkirkan apa yang buruk-buruk kemudian kita lancar-lancar saja, bisa saja Tuhan mau, tetapi itu tidak sangat berfaedah untuk diri kita. Tuhan mau kita supaya banyak belajar dan tahan banting. Kalau kita pribadi bisa berkembang ya, Romo ya. Kalau setiap saat hanya diberi kemudahan, kemudian akses dan lain sebagainya, ya untuk apa hidup gitu untuk selamanya ya. Iya, Romo. Kita malu dengan jemaat awal di mana mereka mengalami persekusi, kemudian mengalami penganiayaan begitu memperjuangkan luar biasa. Maka dalam gereja itu penghormatan kepada para martir itu sangat luar biasa. Jadi pesta di atas orang kudus karena memang mereka memberikan teladan sama seperti Paulus maupun Yesus sendiri kan memberikan teladan, memberi perhatian dengan teladan bukan hanya sekedar kata-kata. Maka para rasul dan para penggantinya, episkopos, penilik, presbiteros, itu penatua dan diakon, diharapkan sadar bahwa posisi dan rahmat tabisan mereka itu sangat luar biasa karena dari Roh Kudus. Maka tugasnya adalah mengembalakan, menilik dan melayani, mengajar dengan semangat Kristus. Ini secara khusus pesan untuk kami ya, dari Tuhan kita Yesus Kristus maupun dari Paulus, bahwa dengan semangat yang sama berarti sudah menjadi tugas kami untuk juga memberikan kesempatan banyak umat untuk terlibat dalam pelayanan apapun itu kan, bukan hanya sekedar liturgi. Nah, misalnya jadi ziarah, panitia kunjungan ke panti asuhan, itu hal-hal kecil itu seperti itu ya. Subsidiaritas berarti memberikan kesempatan bagi semakin banyak orang untuk terlibat. Dan resikonya memang akan selalu ada ancaman dari luar maupun dari dalam. Akan dikritik, mulai dari pakaiannya, cara jalannya, itu kan, cara pikir dan cara eksekusi dan performnya, mengasih solusi dan lain sebagainya. Dan siap-siap sakit hati apabila ada memang bahkan gembala ataupun para imam atau para diakon yang memang kalau memang kata-katanya atau perbuatannya tidak sesuai. Siap-siap saja. Karena itu sudah disampaikan oleh Yesus maupun Paulus sejak awal. Bahwa dari antara kalian nanti akan ada yang memang akan jadi pembelot, akan jadi pengkhianat dan lain sebagainya. Siap-siap saja gitu kan.
Jadi jangan dikira ketika mulai aktif dalam gereja, wah semuanya indah dan damai, tidak. Banyak yang memang banyak potensi konflik juga ya Romo. Ya, yang pengen dilihat, motivasinya juga belum murni, ya maka dalam pihak diri kita mungkin waktu motivasi awal untuk melayani Tuhan mungkin coba-coba iseng ataupun karena orang lain, ya udahlah mengisi dorongan waktu orang tua bisa juga ya Romo. Nah, tapi melalui teladan Yesus dan juga Paulus kita diajak untuk semakin memurnikan motivasi itu dalam diri kita masing-masing. Iya, oke. Iya, baik Romo. Kalau saya pribadi ya Romo selalu tuh rasanya tuh berkesan Romo terhadap para imam, gembala gitu ya Romo ya, yang menyediakan hidupnya ya Romo ya, mendapatkan rahmat tahbisan dan dunia kan mereka kan adalah tokoh-tokoh yang bisa dikatakan terpandang gitu ya Romo ya, menjadi panutan, tapi ternyata ada tantangannya tersendiri ya Romo ya. Semoga selalu dikuatkan ya Romo dalam panggilan Romo. Terima kasih. Mohon doanya juga dari sahabat ORK. Terima kasih. Ya Romo, saya ada satu pertanyaan Romo dari bacaan Injil di ayat ke-17 itu ada disebutkan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Tuhan Yesus mendoakan seperti itu. Sebenarnya apa pentingnya Romo bagi pengikut Kristus untuk dikuduskan dalam kebenaran? Oke, baik. Saya mulai dari dogma ataupun pandangan kita mengenai api penyucian dulu. Api penyucian itu sebenarnya bukan sekedar kita mengalami siksaan ataupun api yang berkobar-kobar, tidak. Tapi konsepnya adalah api penyucian, api yang menyucikan. Jadi untuk bertemu dengan Tuhan, itu kita harus suci. Maka momen api penyucian itu adalah momen di mana kita dilepaskan dari dosa-dosa dan belenggu duniawi. Dilayakkan ya. Nah, jadi untuk bertemu dengan yang kudus, kita harus kudus. Nah, itu kenapa kita mendoakan saudara-saudara kita yang masih dalam api penyucian, itu supaya ia dilayakkan menghadap Tuhan. Maka, yaitu. Kemudian panggilan masih di dunia itu adalah panggilan kekudusan. Maka doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Itu sebenarnya sudah dimulai oleh para pengikut. Bahwa kudus itu bukan nunggu setelah kita mati jadi orang kudus, tidak. Tetapi sudah dimulai. Semasa hidup. Maka kita memberikan istilah kepada Sri Paus itu Bapa Suci. Holy Father. Itu ingin mengingatkan bahwa panggilan kita di dunia, walaupun penuh dengan godaan dan lain sebagainya, panggilan kekudusan. Maka doa Yesus kepada kita, karena di dunia ini itu sangat relatif dan ambigu. Kita bisa saja ikut pada kebenaran yang dalam tanda kutip palsu. Kebenaran yang hanya sebagai kedok kebenaran, tetapi belakangnya tidak. Terlihatnya benar ya. Terlihatnya benar, tetapi padahal nyatanya tidak. Maka dalam doanya Tuhan Yesus ingin supaya kita berhati-hati, supaya kita menjaga kekudusan itu, sehingga ketika melihat kebenaran-kebenaran yang nampaknya itu benar-benar, tapi belakangnya tidak, kita dapat mengantisipasinya. Walaupun kita juga sudah mengantisipasi, ya sudahlah Romo, kalau begitu nunggu mati saja kan sudah ada api penyucian selesai, tidak. Tapi justru kita yang masih punya tubuh, bisa mencari badan ini, jasmani, rohani, jasmani ini itu adalah momen di mana kita bisa menunjukkan bahwa kita juga dipanggil pada kekudusan. Karena momen nanti kita akan merayakannya Pentakosta, datangnya Roh Kudus, itu momen bahwa Yesus tidak meninggalkan kita, ya, tetapi memberikan Roh-Nya kepada kita supaya kita bisa seperti Yesus menunjukkan bahwa kita dipanggil pada kekudusan loh, dan kelak kamu juga akan mengalami kenaikan seperti saya. Kenaikan Yesus bukan hanya spiritualitas, tapi jiwa dan badannya kudus. Ditunjukkan pula ketika Yesus di atas gunung, kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan. Itu bisa dialami oleh kita. Sang kepala sudah mengalami kekudusan, dan baiknya kita juga mengalami kekudusan itu. Kendati Tuhan tahu di dunia ini sangat susah untuk menunjukkan kekudusan itu. Dicap sok suci lah, dicap sok baik lah, dan lain sebagainya. Iya Romo.
Semoga kita semakin dimampukan ya Romo ya untuk menjaga kekudusan itu sendiri. Ya Romo, kita sudah banyak berbincang-bincang di sesi pertama maupun kedua. Kira-kira bisa diberikan kembali Romo kesimpulan atau benang merah dari permenungan iman kita hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Saudara-saudari, perhatian itu bukan hanya sekedar kata-kata ataupun ucapan-ucapan indah, tetapi nyata. Apa yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus maupun Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa perhatian dengan tindakan teladan yang nyata itu lebih berkesan daripada kata-kata indah. Maka semoga kita juga dapat memberikan perhatian, bukannya sekedar kata-kata, aku perhatian loh, sayang sama kamu, tapi juga memberikan teladan dan juga perhatian nyata melalui sikap kita sehari-hari. Amin. Terima kasih Romo, semoga semakin menguatkan kita dan para sahabat ya, bahwa Yesus itu sangat perhatian dan sangat mengasihi kita semua ya Romo ya. Amin, luar biasa. Iya, baik para sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah sampai di akhir acara kita hari ini. Mungkin untuk mengakhirinya kita akan menutupnya dengan doa penutup dan mohon berkat penutup dari Romo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kebaikan-Mu kami rasakan dalam hidup kami dan dalam setiap momen kami memutuskan pilihan panggilan kami masing-masing. Semoga apa yang menjadi pilihan panggilan kami ini benar-benar menunjukkan bahwa itu ingin kami lakukan atas tanggapan kami, atas perhatian dan cinta-Mu. Semoga kami dapat meneladan Putra-Mu, di mana Putra-Mu sungguh sangat memperhatikan dan peduli sama kami. Semoga kami pun dapat peduli, memberikan perhatian dengan tulus, bukan hanya dengan kata-kata indah, tetapi juga dengan perbuatan nyata, dengan aksi nyata, dan dengan teladan. Semua ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dimanapun mereka berada. Rencana pekerjaan studi kita, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita kasihi, pun pula saudara-saudari yang memusuhi maupun yang membenci kita, serta seluruh alam ciptaan ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Eva sudah hadir untuk kita semua. Terima kasih juga tim teknis dan operator yang sudah membantu kelancaran program kita hari ini. Dan juga terima kasih untuk sahabat ORK yang sudah setia bersama kami di acara kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di program Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Baik, kami pamit undur diri. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat dan Tuhan Yesus memberkati.